Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Andre Medianto dari Program Studi Manajemen kelas 4 PMN 51 dengan NIM 12200136. Berikut merupakan video UAS saya. Selamat siang para rekan jurnalis sekalian, para pemirsa, para pendengar di rumah, ataupun dimanapun Anda berada. Saya Andre Medianto, selaku perwakilan dari PT Kereta Api Indonesia, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, kita semua bisa berkumpul dan bergabung dalam acara konferensi pers ini mengenai keselamatan di jalur perlintasan kereta api. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan jurnalis, para pendengar dan pemirsa yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan konferensi pers ini. Saudara-saudara, kereta api menjadi salah satu alat transportasi umum yang sudah beroperasi sejak pendudukan Belanda hingga saat ini masih diminati. Menurut website atau situs Badan Pusat Statistik yang bisa kita akses melalui internet di bps.go.id, bisa kita lihat secara garis besar pada tahun 2022 dari bulan Januari hingga bulan April, ada peningkatan penggunaan transportasi kereta api. Pada tahun 2022 dari bulan Januari, sekitar 17,7 ribu sampai bulan April 19,6 ribu jiwa yang menggunakan transportasi kereta api. Banyak dari masyarakat masih menggunakan kereta api sebagai metode transportasi baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Kami sadar bahwa sebagai penyedia jasa transportasi ini, lintasan kereta api kami di beberapa titik, lintasan kereta api kami di beberapa titik memang melewati jalan-jalan umum yang biasa dilewati oleh kendaraan roda 2, roda 4, bahkan bus, dan juga oleh truk. Agar semua pihak yang ingin memakai jalan bisa menggunakan jalan tersebut dengan aman dan nyaman, maka faktor penting seperti keselamatan tentu tidak boleh kita abaikan. Hal inilah yang menjadi poin utama kita dalam konferensi pers pagi ini. Dalam semua kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan kita, tidak mungkin terlepas dari aspek keselamatan. Apa gunanya jika hal yang hendak kita lakukan tidak memiliki unsur keselamatan? Hal tersebut bisa membahayakan, bahkan bisa merenggut nyawa kita. Ini juga berlaku bagi kami. Jalur perlintasan kereta api bukanlah sebuah penyeberangan biasa. Saya ulangi, jalur perlintasan kereta api bukanlah sebuah penyeberangan biasa. Sebuah kereta api memiliki kecepatan rata-rata 60 km per jam bahkan lebih. Sebuah kecepatan yang tinggi. Sekarang bisa kita bayangkan, bila kereta tersebut menabrak kendaraan yang hendak menyeberang, apakah pengendara dan penumpang di dalamnya akan selamat? Perhatian kami bukan terpaku saja pada kerusakan unit kereta api atau keterlambatan jadwal kereta, namun juga pada para pengguna jalan lain. Kejadian tabrakan yang terjadi di perlintasan kereta api, sayangnya masih banyak kita temui di Indonesia. Berikut merupakan beberapa contoh yang bisa kita temukan melalui media online.
Dari news.detik.com, pada 7 April 2022, pengendara sepeda motor berinisial HSB menerobos palang pintu yang sudah tertutup di perlintasan kereta api di Bogor dan akhirnya tertabrak, menyebabkan 1 korban jiwa. Kemudian dari surabaya.kompas.com, pada tanggal 25 April 2022, sebuah mobil menerobos perlintasan kereta api di Jalan Pagesangan, Kota Surabaya, yang akhirnya tertabrak dan menyebabkan 3 korban jiwa. Yang terakhir dari kabartegal.pikiranrakyat.com, seorang pengendara sepeda motor berinisial R menerobos palang pintu di Kabupaten Brebes. Akibatnya, pengendara beserta sepeda motornya ditabrak dan terpental hingga tewas, menyebabkan 1 korban jiwa. Dari berita kecelakaan yang terjadi yang telah saya sebutkan merupakan dampak jika aspek keselamatan kita kesampingkan. Korban jiwa bisa saja terjadi karena minimnya fasilitas di penyeberangan kereta api. Hal-hal sederhana seperti palang pintu, sirine beserta lampu peringatan harus dalam kondisi prima dan berfungsi dengan baik. Dari beberapa berita yang saya sampaikan, terbukti bahwa ada peralatan yang tidak sesuai dengan standar, bahkan rusak, sehingga bisa menyebabkan kecelakaan dan bisa menimbulkan korban jiwa. Hal yang seperti inilah kami selaku pihak penyedia jasa transportasi kereta api ingin hindari. Kami ingin setiap penyeberangan kereta api dilengkapi dengan fitur keselamatan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu semua menyala dan beroperasi dengan baik dan benar. Kami juga ingin menambahkan sebuah fitur sensor, di mana sensor tersebut dengan otomatis akan mendeteksi kereta yang akan datang dan secara otomatis akan menutup palang pintu penyeberangan dan membunyikan sirine beserta rambu peringatan. Hal ini akan mengurangi kesalahan akibat faktor kecerobohan manusia. Kami selaku penyedia jasa transportasi kereta api akan berusaha mendorong kinerja kami terutama dalam aspek keselamatan ini. Kami akan lebih baik lagi dalam menyediakan peralatan yang sesuai standar, namun kami juga butuh kesadaran dari pihak masyarakat untuk menyadari bahaya yang ada di penyeberangan kereta api. Dan betul bahwa kami akan menyediakan peralatan yang diperlukan. Namun kembali lagi kepada kesadaran masyarakat. Masyarakat yang sadar akan mara bahaya yang akan menimpa akan membuat peralatan keselamatan yang ada semakin efektif. Akhir kata dari kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi aspek keselamatan kami, guna mengurangi dampak buruk dari kurangnya fitur keselamatan, terutama pada area penyeberangan umum di jalan kereta api. Namun sekali lagi, kesadaran masyarakat juga sangat berperan penting, sehingga bisa tercipta perilaku masyarakat yang sadar dan peduli terhadap bahaya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Salam sejahtera dan terima kasih.